Sesi pertama yang akan kita bahas adalah pengenalan sistem komunikasi, Introduction to Communications. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bidang studi yang berkaitan dengan transmisi dari informasi melalui berbagai macam media. Tapi juga dapat didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengirimkan berita atau isi dari data, misalnya suara, video, atau teks dari satu titik menuju ke titik yang lain. Telekomunikasi ini merupakan penyaluran dari informasi untuk melewati jarak yang sangat jauh. Di dalam komunikasi terdapat kemungkinan adanya derau atau noise yang mengganggu komunikasi tersebut sehingga dapat terjadi bahwa data atau berita yang dikirimkan itu tidak bisa dimengerti dengan baik. Nah, di dalam sistem komunikasi, apakah nanti komunikasi data atau komputer, mereka mempunyai beberapa macam dasar, yaitu komponen-komponennya. Yang pertama adalah sumber dari informasi atau sumber dari sinyal informasi. Kemudian sumber informasi tersebut harus diubah menjadi besaran listrik, conversion of signal. Setelah diubah menjadi besaran listrik, baru kita bisa mentransmisikan atau mengirimkan melalui media yang kadang-kadang kita sebut kanal komunikasi atau sambungan, saluran. Data tersebut akan diterima oleh suatu penerima, receiver. Kemudian akan diubah kembali menjadi bentuk yang sesuai dengan user yang akan menggunakannya. Bila mana suara bisa diubah kembali menjadi suara, tetapi juga bisa diubah menjadi bentuk-bentuk lain yang diperlukan oleh penerima tersebut. Sehingga kita bisa melihat komponen-komponen dasar dari sistem komunikasi adalah sumber data, sumber informasi, kemudian konverter yang mengubah informasi dari bentuk asalnya menjadi bentuk listrik. Kemudian bila mana sinyalnya sudah sesuai, dia akan ditransmisikan melalui suatu pemancar, transmitter. Nah, pemancar sendiri dapat berbentuk berbagai macam sesuai dengan media yang digunakan. Jadi media yang akan membawa informasi tersebut menuju ke tempat tujuannya. Media tersebut adalah merupakan bagian dari suatu jaringan network. Nah, supaya bisa mencapai tempat tujuannya, terdapat komponen yang dinamakan signaling. Signaling merupakan suatu aturan-aturan atau besaran-besaran listrik yang dimengerti oleh receiver apa yang harus dilakukannya. Kemudian receiver akan mengirimkannya pada user, yaitu si pengguna informasi tersebut. Sehingga kita dari komponen dasar yang kita lihat, sumber, transmitter, channel, receiver, dan tempat tujuan, destination atau receiver, tempat tujuan si pengguna dari informasi tersebut. Receiver itu sebetulnya hanya menerima bentuk listrik. Kemudian dia akan mengubah menjadi bentuk yang sesuai dengan tempat tujuannya atau penggunanya itu sendiri. Transmitter atau
transmitter mengirimkan informasi melalui media. Media sering disebut dengan kanal atau channel, atau kadang-kadang juga link. Kalau kita lihat masukan untuk komunikasi itu merupakan sumber informasi tersebut. Nah, sumber informasi dapat berbentuk audio, jadi suara manusia itu kebanyakan sih. Yang paling banyak adalah audio. Kemudian gambar, image, ataupun video, gambarnya bergerak, maupun teks dan data. Nah, sumber informasi ini berubah-ubah. Pentingnya sumber informasi, jenis sumber informasi berubah-ubah. Pada sistem yang lama, yang dipentingkan adalah informasi audio. Tetapi dengan perkembangan teknologi, maka kita akan lihat bahwa sekarang yang banyak dipergunakan informasi tidak saja audio, tetapi juga gambar, image. Demikian juga teks dan data. Itu yang kelihatan perkembangan di mana audio sendiri mulai terdorong ke pinggir dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena gambar akan memberikan lebih banyak informasi ketimbang audio. Untuk itu diperlukan sistem yang disebut transducer. Transducer adalah suatu sistem yang mengubah bentuk asal dari informasi tersebut menjadi besaran listrik. Antara lain kalau audio, kita mengenal yang disebut mikrofon, yang mengubah suara menjadi besaran listrik. Kemudian kita mengenal kamera, kita mengenal cam, di mana mengubah gambar menjadi besaran listrik. Kemudian kita melihat adanya transducer untuk memasukkan teks. Kita gunakan keyboard atau touch screen untuk mengirimkan informasi. Kemudian kita melihat kalau dikirimkan data, maka kita menggunakan flash disk antara lain. Itu adalah bagaimana sumber informasi bentuk asalnya dirubah oleh transducer menjadi besaran listrik yang sesuai untuk pengiriman melalui channel atau link. Jadi transmitter di sini mengubah besaran informasi tersebut menjadi besaran listrik ke dalam signal besaran listrik lain lagi yang sesuai dengan channel untuk ditransmisikan. Antara lain secara teknis kita mengenal yang namanya modulator atau yang lainnya juga amplifier atau repeater atau regenerator. Tergantung dari apa yang harus dilakukan untuk mengirimkan informasi itu melalui channel, kemudian supaya sampai ke dalam receiver. Khususnya misalnya modulator, itu digunakan untuk mengubah signal besaran listrik tersebut sedemikian rupa sehingga bisa mencapai jarak jauh melalui channel yang kita pilih atau channel yang tersedia. Amplifier demikian juga. Kalau signal itu terlalu kecil, kita bisa memperbesar dengan beberapa macam konsekuensinya. Kemudian dengan teknik yang khusus, kalau signal itu berupa digital, kita bisa membentuk sesuatu perangkat lain yang kita sebut dengan repeater atau regenerator. Sebenarnya mirip dengan amplifier, yaitu apabila signal digital yang tidak begitu tinggi menjadi kembali ke dalam bentuk yang sesuai. Nah, apa yang kita sebut channel? Channel adalah media atau medium yang
digunakan untuk mentransfer, untuk mengirimkan sinyal dari transmitter menuju ke receiver. Baik itu dengan cara point to point maupun dengan cara broadcast. Ada beberapa macam yang kita kenal, yaitu